Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, dan pelajaran kita sudah memasuki pelajaran yang ke-7 dengan judul Perjanjian di Sinai. Dan ayat intinya terdapat di Keluaran pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, HMS Richard, dalam majalah Voice of Prophecy News, di mana di situ dia menulis tentang suatu artikel yang berjudul Free Grace, di mana di situ dia menceritakan ada seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan anak laki-laki ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dan dia harus berbagi segelas susu dengan dua saudaranya yang lain. Dan siapa saja yang meminum lebih dahulu harus berhati-hati, jangan sampai minum terlalu banyak. Saudara-saudara, anak laki-laki ini diperlakukan dengan baik di rumah sakit. Perawat membawa kepadanya satu gelas besar susu. Dan anak ini memandangi susu yang dibawa oleh perawat dan dia mengingat keadaannya di rumahnya. Lalu dia bertanya kepada sang perawat, berapa banyak yang saya bisa minum? Sang perawat dengan mata yang bersinar dan sesuatu yang tertahan di tenggorokannya berkata, minumlah sepuasnya nak, minumlah semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sama seperti anak laki-laki tersebut, adalah kesempatan istimewa bagi bangsa Israel untuk minum sepuasnya dari sumur keselamatan. Saudara-saudaraku, keselamatan ataupun kelepasan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasan selama berabad-abad adalah satu pertunjukan kasih karunia Allah yang ajaib. Demikian juga kasih karunia ilahi tercakup di dalam pembebasan kita dari dosa. Saudara-saudara, sekilas pelajaran kita pada Sabat ini, gambaran apakah yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan bangsa Israel? Lalu, dalam cara apakah cerita Keluaran dan Sinai sama dengan keselamatan pribadi? Dan yang terakhir, apakah peranan hukum Taurat dalam Perjanjian Sinai? Baik, saudara, sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami sangat membutuhkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Oleh karena kami menyadari tanpa kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tidak dapat mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Di Atas Sayap Raja Wali. Di atas sayap Raja Wali. Saudara-saudaraku, bangsa Israel telah tenggelam dalam kekafiran orang Mesir dalam waktu yang lama. Satu pengalaman yang telah meredupkan pengetahuan mereka akan Allah, akan kehendaknya, dan juga akan kebaikannya. Lalu, bagaimanakah Allah dapat memenangkan kembali mereka kepadanya? Sebagai permulaan, saudara-saudara, Allah mempertunjukkan kemurnian kasih-Nya dengan melakukan tindakan pembebasannya yang penuh dengan kuasa. Kemudian Allah mulai membujuk bangsa itu untuk memberikan tanggapan yang penuh kasih terhadap proposal perjanjiannya. Lalu dengan mengingatkan bangsa Israel terhadap tindakan kasih karunia-Nya di Sinai. Saudara-saudaraku, ada dua ilustrasi yang menggambarkan cara Tuhan membawa orang Israel dari tanah Mesir ke Sinai. Yang pertama kita bisa lihat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang pertama, dan juga Ulangan 32 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ gambaran yang diberikan yaitu bagaimana Allah digambarkan seperti seekor Raja Wali untuk menyatakan kepeduliannya kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat 29 sampai ayat yang ke-31, dan juga Hosea pasal 11,
ayatnya yang pertama. Di situ digambarkan bahwa kepedulian daripada Allah terhadap bangsa Israel itu seperti orang tua. Saudara-saudara, gambaran ini menandakan bahwa Allah kita sangat mengetahui keadaan kita yang tidak berdaya. Baik gambaran seekor raja wali dan juga orang tua yang menjaga anaknya, kita dapat merasakan kepedulian Allah untuk kebaikan kita. Dan itu kita bisa lihat juga di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan juga ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, Allah dengan lembut mendukung, melindungi, dan mendorong dan membawa kita pada kedewasaan penuh, karena inilah kerinduan daripada Allah. Lalu, mengapa kepedulian Allah digambarkan seperti seekor raja wali? Ada seorang hamba Tuhan yang bernama George F. Knight di dalam bukunya Theology of Narration. Di situ dikatakan, burung raja wali dikenal sebagai atau dikenal oleh karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Dan dalam mengajar anaknya untuk terbang, biasanya seekor raja wali menaruh anaknya itu di atas punggungnya, lalu dibawa terbang ke tempat yang sangat tinggi, kemudian dilepaskannya anak burung tersebut. Jika anaknya terlalu muda dan kebingungan untuk terbang, maka induk raja wali ini akan menukik ke bawah mengejar anaknya dan menaruh kembali di atas punggungnya, dan dia akan pergi lagi ke tempat yang tinggi, karena disitulah di mana sarangnya, di tempat yang tinggi itu. Saudara-saudara, demikian juga perhatian Allah kepada bangsa Israel ketika Allah membawa keluar bangsa Israel daripada tanah Mesir. Saudara-saudaraku, sebagaimana besarnya perhatian Allah kepada kita, sudah seharusnya kita juga mempunyai perhatian yang sama besarnya terhadap sesama kita. Pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, bagaimanakah Allah dapat memenangkan kembali bangsa Israel ataupun saudara dan saya kepadanya? Saudara-saudara, dengan menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya, dan juga kasihnya, Allah membujuk bangsa Israel. Allah membujuk saudara dan saya untuk memenangkan bangsa Israel, untuk memenangkan saudara dan saya kembali kepadanya. Baik saudara, kita lanjut pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Contoh Keselamatan. Di dalam Keluaran 6, ayat 6 dan juga ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangannya yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Lalu selanjutnya dikatakan ayat yang ke-7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara-saudaraku, prinsip apakah yang kita dapat lihat di dalam ayat ini? Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Prinsip yang kita lihat dalam ayat ini adalah mengenai peran Allah terhadap manusia dalam hubungan perjanjian. Dan pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan penyelamatan Nuh serta keluarganya dari air bah adalah dua peristiwa penyelamatan utama dalam tulisan-tulisan Musa di dalam Alkitab. Keduanya memberikan pandangan-pandangan terhadap ilmu keselamatan. Saudara-saudara, ketika Allah berfirman kepada orang Israel, sudah barang tentu melalui hambanya Musa di dalam Keluaran 6 ayat 6 ini, aku akan membebaskan kamu. Secara literal Allah berkata, aku akan melakukan tindakan sebagai penebus sanak keluarga atau Goel. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Bernard L. Ram di dalam bukunya His Way Out, di situ dia mengatakan, kata menebus dalam ayat ini, di dalam Keluaran 6 ayat 6 ini, merujuk pada satu keluarga
yang membeli kembali atau menebus anggota keluarga yang lain. Terutama ketika anggota keluarga itu menjadi budak oleh karena hutang, atau keluarganya itu akan menjadi budak. Dan tampaknya saudara-saudara, bangsa Israel tidak memiliki sanak keluarga di bumi untuk menebusnya. Tetapi Allah adalah sanak keluarga Israel. Allah adalah penebus sanak keluarganya, atau Goel tadi yang disebutkan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-8, Allah mengatakan bahwa dia telah turun untuk menyelamatkan Israel. Kata turun di sini, itu adalah kata kerja Ibrani yang biasa digunakan untuk menggambarkan interaksi Allah dengan manusia. Saat Allah turun ke bumi, Allah itu artinya Allah menebus kita. Dan ketika Yesus turun ya, di dalam hidupnya, di dalam penderitaannya, di dalam kematian, dan juga di dalam kebangkitannya untuk kita, maka itu adalah proses penebusan. Itulah di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara mereka. Itu adalah cara lain untuk mengatakan bahwa Allah turun untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, contoh keselamatan apakah yang Alkitab berikan kepada kita. Contoh yang Alkitab berikan kepada kita tentang keselamatan, kita bisa lihat bagaimana pembebasan bangsa Israel, lalu dari perbudakan, lalu penyelamatan Nuh serta keluarganya dari air bah, serta turunnya Yesus ke dunia. Itu adalah contoh-contoh keselamatan di dalam Alkitab. Kita lanjut pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Perjanjian Sinai. Saudara-saudaraku, buku Keluaran atau kitab Keluaran menarik perhatian pembaca pada 3 peristiwa besar. Yang pertama, peristiwa daripada keluaran itu sendiri. Maksudnya pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu yang kedua, peristiwa penetapan perjanjian. Dan yang ketiga adalah pembangunan bait suci. Saudara-saudara, bila mana kita membaca Keluaran pasal 19 sampai pasalnya yang ke-24, pasal-pasal ini menunjukkan urutan dan juga hubungan daripada peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama kita bisa baca di Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 2. Di situ adalah di mana orang Israel tiba, lalu mereka berkemah di Sinai setelah mereka dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Lalu di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 di pasal yang ke-19 itu, di situ kita bisa melihat proposal perjanjian Tuhan dengan Israel. Dan yang berikut di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Keluaran pasal yang ke-19, kita bisa melihat bagaimana tanggapan orang Israel dalam menerima perjanjian itu. Dan di ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-25 dari Keluaran pasal yang ke-19 kita melihat bagaimana persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal. Lalu kita masuk di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat 1 sampai ayat yang ke-17, disitulah kita bisa lihat bagaimana 2 loh batu diberikan dan juga Allah mengumumkan 10 perintah. 10 perintah Tuhan atau yang kita kenal dengan hukum Taurat Allah. Lalu yang berikutnya di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21, di situ diceritakan mengenai Musa sebagai pengentara perjanjian. Musa lah yang menerima perjanjian itu dari Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan yang berikutnya kita baca di Keluaran 20 ayat 22 sampai Keluaran 23 ayatnya yang ke-22. Di situ kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip perjanjian diucapkan. Di situ kita bisa melihat bagaimana peraturan-peraturan diberikan. Dan selanjutnya di Keluaran 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di situ tentang pengesahan daripada perjanjian di Sinai. Saudara-saudara, perjanjian di Sinai atau perjanjian Sinai itu memainkan satu peran penting dalam rencana keselamatan. Mengapa? Karena perjanjian Sinai adalah perjanjian keempat yang didaftarkan di dalam Alkitab
Di mana sebelumnya kita tahu ada perjanjian dengan Adam, Nuh, dan juga Abraham. Dan di perjanjian Sinai ini, Allah menyatakan dirinya sendiri lebih lengkap dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. Lebih khusus, Allah menyatakan dirinya secara lengkap ketika upacara bait suci ditetapkan. Jadi saudara-saudara, bait suci menjadi alat untuk mana Allah menunjukkan kepada umat rencana keselamatan yang harus mereka nyatakan kepada dunia. Meskipun saudara-saudaraku, Tuhan telah menebus Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan merindukan mereka, bangsa Israel, untuk mengerti bahwa penebusan memiliki arti yang lebih penting dari sekedar pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir, perbudakan secara fisik. Allah ingin menebus mereka dari dosa, dan itu adalah perbudakan yang sesungguhnya. Dosa itu adalah perbudakan yang sesungguhnya. Dan hal itu mungkin terjadi hanya melalui pengorbanan Mesias, seperti yang diajarkan melalui simbol-simbol pelayanan di dalam bait suci. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak heran sesudah bangsa Israel ditebus dari perbudakan dan sesudah diberikan hukum, maka orang Israel diberikan petunjuk untuk membangun daripada bait suci, di mana mereka akan melakukan pelayanan di bait suci. Itu kita bisa baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-25. Karena di dalam pelayanan di bait suci ini, Allah menyatakan kepada mereka rencana penebusan yang merupakan maksud dan tujuan utama daripada perjanjian tersebut. Secara khusus konteksnya perjanjian di Sinai. Pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, mengapa perjanjian Sinai memainkan satu peran penting dalam rencana keselamatan. Saudara-saudara, perjanjian Sinai memainkan satu peran penting dalam rencana keselamatan karena di perjanjian Sinai Allah menyatakan dirinya secara lengkap dari perjanjian sebelumnya, terlebih ketika upacara bait suci ataupun pelayanan di bait suci ditetapkan. Baik, kita masuk pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Allah dan Israel. Saudara-saudara, di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara-saudara, dalam ayat ini, Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Allah mengusulkan perjanjiannya dengan orang Israel. Dan Allah juga telah memanggil mereka, bangsa Israel. Meskipun panggilan tersebut bukanlah secara otomatis diberikan kepada mereka tanpa orang-orang Israel mempunyai pilihan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, memang Tuhan memanggil mereka, tetapi panggilan itu tidak secara otomatis diberikan kepada mereka tanpa mereka mempunyai pilihan. Mereka atau bangsa Israel harus bekerja sama dengan Allah. Karena ingat, kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir itu juga melibatkan kerjasama mereka dengan Tuhan. Kenapa? Jika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti menaruh darah di ambang pintu, mereka tidak akan dilepaskan. Sederhananya seperti itu. Dan dalam ayat ini, Keluaran 19 ayat 5 dan 6, kita dapat mengerti apa yang sedang dikatakan Tuhan dalam konteks keselamatan oleh iman. Dalam ayat ini kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan keselamatan oleh iman. Saudara-saudara, bahwa perintah untuk menurut Tuhan tidaklah membatalkan konsep keselamatan oleh kasih karunia.
atau dikatakan dengan tidak membatalkan konsep keselamatan oleh iman. Sebagaimana di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24, lalu Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, Roma pasal 7 ayat 7, dan juga Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Dan ada seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, di dalam buku Kebahagiaan Sejati, dia mengatakan seperti ini. Kita tidak mendapatkan keselamatan oleh penurutan. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Disambung dengan kalimat, karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh karena percaya. Apa yang dimaksud oleh hamba Tuhan ini? Saudara-saudaraku, Allah telah melepaskan Israel dari perbudakan, ya, baik perbudakan bangsa Mesir maupun perbudakan dari dosa. Tetapi Allah berdasarkan hubungan mereka, hubungan bangsa Israel dengan Allah, Allah berusaha untuk mengangkat tingkat rohani dan juga intelek serta moral daripada bangsa Israel. Dengan tujuan utama adalah menggunakan orang Israel untuk mengkhotbahkan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan apa yang semua mereka lakukan, ya, apa yang mereka lakukan, itu namanya atau itu adalah penurutan. Karena mereka percaya apa yang Allah perintahkan. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting hari Rabu, pelajaran penting yang keempat, apakah penurutan membatalkan konsep keselamatan oleh kasih karunia? Saudara-saudaraku, penurutan tidak membatalkan konsep keselamatan oleh kasih karunia. Karena penurutan adalah bentuk percaya kita kepada Allah yang berusaha mengangkat rohani, mengangkat intelektual, dan juga moral daripada kita semua. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul janji-janji. Saudara-saudara, pada pengamatan pertama, kelihatannya semuanya baik di dalam perjanjian tersebut. Di mana Tuhan melepaskan umatnya, lalu Tuhan menawarkan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, janji-janji daripada perjanjian. Lalu, di dalam Keluaran 19 ayat 8, bangsa Israel, mereka itu setuju atas perjanjian tersebut dan mereka berjanji akan melakukan semua yang Allah minta mereka lakukan. Tetapi, saudara-saudaraku, sayangnya, sejarah Alkitab mencatat bagaimana bangsa Israel di dalam penurutannya tidak berdasarkan iman. Ini kita bisa lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 31 dan 32, lalu Roma 10 ayat 3 dan juga Ibrani pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang ke-2. Mengapa? Karena Allah sesungguhnya minta supaya kita dalam hubungan perjanjian tersebut haruslah didasarkan dengan iman. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, sesungguhnya Allah meminta kepada kita supaya kita di dalam hubungan perjanjian itu haruslah didasarkan oleh atau atas iman. Dengan demikian, iman akan menyediakan dasar di mana perbuatan akan mengikuti daripada perjanjian yang dibuat oleh Allah. Karena saudara-saudara, perbuatan ataupun penurutan tidak peduli berapapun murni motifnya, betapapun sungguh-sungguhnya orang itu melakukan, berapapun banyaknya perbuatan atau jumlah yang dilakukan di dalam perbuatan itu, tetapi tanpa iman tidak dapat membuat kita berterima di pemandangan Allah yang suci. Ini kita bisa lihat dalam Yesaya 53 ayat 6, Yesaya 64 ayatnya yang ke-6, dan juga Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Saudara-saudaraku, orang Israel percaya bahwa penurutan mereka menjadi alat, menjadi sarana keselamatan bagi mereka. Mereka mencari kebenaran dalam penurutan mereka kepada hukum Taurat, bukan kebenaran Allah yang datang oleh iman. Saudara-saudaraku, perjanjian di Sinai, meskipun lebih banyak petunjuk-petunjuk dan hukum yang Tuhan berikan, sesungguhnya dirancang juga sebagai perjanjian kasih karunia. Sama
seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya. Saudara-saudara, kasih karunia ini yang dicurahkan dengan cuma-cuma membawa perubahan hati yang menuntun pada penurutan. Jadi pelajaran penting hari Kamis, pelajaran penting yang terakhir, mengapa penurutan kita harus berdasarkan iman. Saudara-saudaraku, penurutan haruslah berdasarkan iman, karena tanpa iman kita tidak dapat tidak dapat membuat kita berterima di hadapan Allah. Dan karena imanlah yang menyediakan dasar bagi penurutan ataupun perbuatan daripada saudara dan saya. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Satu pelajaran yang indah di mana kami diingatkan, walaupun dari pihak kami manusia, apa kewajiban yang kami lakukan untuk memenuhi perjanjian itu adalah penurutan. Tapi biarlah penurutan yang kami lakukan atau perbuatan yang kami lakukan itu hanya berdasarkan iman. Oleh karena kami mempercayai apa yang Allah telah perintahkan. Dan biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh melakukan perintah Tuhan. Kami boleh menaati, menuruti perintah Tuhan itu hanya berdasarkan iman. Sehingga keselamatan oleh kasih karunia itu akhirnya boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.